ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah, Masjid Jami Rahmat. Masya Allah, di sini jamaah Lentera Subuh yang kata informasi dari Kang Faisal ini agenda rutinan. Jadi salah satu amalan yang sangat berharga itu adalah amalan yang bisa istiqomah. Jadi keutamaan amal istiqomah itu ketika qadarullah misalkan kita sakit gitu ya, ataupun kita sedang berada tidak memungkinkan hadir, maka itu bisa terhitung, tercatat. Amalan itu terus menerus kita lakukan. Salam beri salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Tentunya dengan banyaknya amalan-amalan beliau, kita berusaha untuk menyontoh atau berusaha untuk menduplikasi itu apa-apa yang beliau lakukan, baik dalam hal manajemen diri, manajemen dalam berkeluarga, bertetangga, maupun manajemen dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga ketika kita bisa mencontoh beliau dalam berakhlak, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, maka kita bisa berhak untuk bisa memperoleh syafaatul uzmanya di akhirat kelak. Amin. Semoga yang hadir di sini saya doakan, kita doakan bersama semuanya memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak dan Ibu sekalian, izin saya memperkenalkan diri karena saya perdana nih ya, Kang Faisal ya. Kalau Kang Faisal udah sering saya ketemu sama beliau karena dulu pernah aktif di Forum Bandung Sehat ketika zaman periodenya almarhum Mang Odet dan juga Ibu Siti Muntamah ya, Umi. Nah, kebetulan kami berdua terlibat dalam Forum Bandung Sehat. Tatanannya pun ya relatif dekat ya, Kang Faisal ya, tatanan di sarana prasarana gitu. Karena background saya Bapak dan Ibu itu adalah dari perencana wilayah dan kota, planner kalau zaman sekarang, atau orang menyebutnya tata kota, urban design misalkan. Sehingga ya dengan background seperti itu cocok ditempatkan dalam tatanan sarana permukiman sehat gitu. Bagaimana dalam kita bermasyarakat gitu ya, buang sampahnya seperti apa, urusan sanitasi seperti apa, dan semua hal tersebut Bapak dan Ibu semua urusannya adalah terkait dengan peradaban gitu. Makanya ketika saya ditanya sama Kang Faisal temanya apa ya, aduh simpel aja, manusia dan peradaban gitu, karena ngomongnya bisa kemana-mana gitu ya. Yang tentunya di sini saya juga tidak mengurangi rasa hormat para asatiz, para sesepuh yang hadir di sini. Bukan berarti yang di depan ini jauh lebih pintar, bukan. Kebetulan aja karena diminta untuk sharing ya, oleh Kang Faisal terkait dengan bidang keilmuan saya yang ada di dunia perencanaan wilayah dan kota. Tentunya Bapak dan Ibu semua banyak yang sudah jauh gitu ya, melampaui gitu ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan. Malah saya yang ingin belajar terhadap Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mungkin saya nanti menyampaikannya banyak pertanyaan retoris ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab mangga, tapi tidak dijawab pun tidak masalah gitu ya. Karena biasanya saya kalau ngisi di kemahasiswaan ya seringnya tektokan gitu. Saya bisa melangkah bahasan berikutnya ketika sudah clear ya pembahasannya gitu. Jadi bisi khawatir gitu ya, saya ke bawah-bawah suasana di kampus gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti dilanjut saja. Nah ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memiliki konsep peradaban muslim yang unggul. Bagaimana Islam itu hadir bukan hanya sebagai agama simbolis yang kita cuman sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tapi kita tidak memahami maknanya dalam kehidupan kita. Kita mungkin melakukan ibadah
zakat, puasa ya, saum, tapi kita tidak memahami esensinya seperti itu. Nah, semoga di dalam kesempatan ini bisa menjadi motivasi kita untuk menggali lebih mendalam terkait dengan peradaban Islam itu sendiri. Nah, sebelum memulai, saya sengaja memasukkan salah satu perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata seperti ini, Bapak Ibu, al-ilmu saydun, bahwa ilmu itu adalah buruan. Wal kitabatu qaiduh, dan tulisan adalah ikatannya. Qayyid suyudaka fil hibalil wathiqah. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Nah, sehingga faminal hamaqati antasida ghazala, termasuk kebodohan kalau engkau memburu kijang, wa tathrukaha bainal khalaiqi taliqah, setelah itu kamu tinggalkan terlepas begitu saja. Artinya ilmu itu sebisa mungkin kita ikat, tidak hanya cukup mendengar kemudian setelah taklim ini bubar keluar. Makanya kalau saya biasanya kalau di kampus saya wajibkan satu persatu mahasiswa harus punya buku, karena zaman sekarang Bapak Ibu Masya Allah, jadi mereka tuh udah kayak benar-benar ngaji kupingnya jatuh, paling modalnya HP gitu ya, terus difoto slide-nya gitu. Saya bilang jangan seperti itu. Kenapa? Karena kekuatan memori kita menangkap ilmu itu akan lebih besar ketika kita menulis. Nah, tulisan itu adalah ikatannya. Jadi mungkin ya kalau konteksnya jamaah sekarang, ya kalau ada yang bawa tulisan buku, monggo, enggak ya. Tapi kalaupun tidak, gimana agar nanti ujungnya adalah langsung dipraktekkan. Jadi bukan hanya sebagai koleksi gitu ya, otak kita itu gitu. Koleksi ilmu-ilmu tapi tidak ada kaitannya sama muamalahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, yaitu tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya ilmu sedikit pun kita ajarkan Bapak Ibu ke anak kita, tetangga kita, saudara kita. Kita bisa ilmu tajwid, ini izhar, ikhfa, ini mad jaiz, mad wajib, mufasil dan sebagainya diajarkan ke anak-anak kita. Dan semoga di sini ada madrasah ya, ada, alhamdulillah. Karena madrasah adalah salah satu entry point untuk anak-anak kita mengenal Al-Qur'an. Bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an kalau mengenal ayat belum gitu ya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan isi yang ada di Al-Qur'an kalau kita tidak memahami makna isi Al-Quran itu sendiri. Makanya perbanyak membaca Al-Quran, yang tentunya amalannya juga Masya Allah banyak. Tapi juga jangan sampai melupakan memahami artinya, maknanya. Jadi ada kajian tafsir juga mungkin ya, Kang Faisal, belum? Tafsir itu penting sekali menurut saya ya, karena terkadang menurut kita betul ya. Kalau menurut kita betul mungkin sifatnya hikmah, tapi belum tentu cocok untuk orang lain. Kalau tafsir itu berusaha mengenerate ya, bahwa ini berlaku keumuman dengan kaidah-kaidah bahasa dan sebagainya, maknanya seperti ini. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Nah, kita bicara tentang adab. Tadi kan peradaban gitu ya, maka saya ambil cuplikannya adab. Kalau saya tanya gitu ya, apa sih adab yang paling penting ketika kita masuk toilet? Kira-kira apa jawabannya? Ada yang berdoa, betul Bapak Ibu? Berdoa, doanya ada yang hafal? Minal khubuthi wal khobais. Di situ minta perlindungan dari jin laki-laki atau jin perempuan. Kemudian apa lagi? Masuk toilet. Masuk kaki kiri, betul. Keluar kaki kanan. Terus kemudian apa lagi? Tidak
ngobrol, tidak berbicara di dalam toilet, itu kan ya. Nah, kita asumsikan ada satu orang yang dia sudah melaksanakan itu semua, Bapak Ibu. Dia sudah membaca doa, dia juga sudah melangkahkan kaki kiri masuk ke toilet, keluar pakai kaki kanan. Kemudian dia tidak ngobrol di dalam toilet. Ini di toilet umum ya. Ketika dia sudah keluar, tiba-tiba ada orang masuk toilet berikutnya. Ternyata toiletnya tidak disiram. Toiletnya masih dalam keadaan kotor. Kira-kira itu beradab atau bukan? Tidak. Nah, disinilah maknanya gitu. Ada semacam mispersepsi. Jadi yang selalu kita ajarkan kepada anak-anak kita dari mulai TK, saya juga merasakan dulu pas madrasah. Adab masuk toilet itu ya seperti itu. Tapi jarang yang menekankan, Dek, itu tuh semua tadi itu adalah mendukung agar kita bisa menjaga kebersihan toilet. Ya jangan sampai kita keluar toilet, mohon maaf, kalau bapak-bapak banyak puntung rokok di mana-mana ya. Di toilet umum rata-rata ada rokok, misalkan. Dan seperti itu yang tidak beradab. Semua orang menyepakati tidak beradab. Makanya kalau kita ditanya adab yang paling terpenting, nomor satu, nomor wahid itu adalah menjaga kebersihan toilet. Sehingga ketika kita bisa memastikan toilet itu bersih, nanti diinspeksi nih toilet di sini nih. Kalau toilet itu bersih, itu salah satu indikator tuh, indikator peradaban. Bapak Ibu nanti bisa cek ke Jepang atau ke Cina. Cina tuh luar biasa itu toiletnya mewah sekali gitu ya. Jepang juga sama ya, mewah gitu ya. Artinya dia sangat menerapkan tentang kebersihan di dalam toilet. Nah, kalau kita sambungkan dengan adab-adab yang tadi, kenapa kita meminta pertolongan dari Allah terhadap jin laki-laki dan jin perempuan? Maka itu berkorelasi Bapak Ibu. Karena fitrahnya jin itu suka yang kotor. Suka yang kotor, makanannya tulang. Kan? Sehingga ketika kita tidak menjaga kebersihan, ya siap-siap aja jin itu bisa bersemayam di situ gitu. Makanya kita jaga kebersihan ya. Rumah kita, masjid kita, mungkin ada fasilitas publik ya, ada balai RW dan sebagainya. Kita adakan kebersihan. Karena emang itu adalah upaya kita agar terhindar tempat-tempat itu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian, nah ini ada yang tahu mungkin gambarnya terlihatnya ya. Jadi saya kenapa pesan ada proyektor, karena saya ingin menampilkan banyak gambar. Saya bilang ke Kang Faisal, karena terkadang kita bisa belajar itu dari banyak hal ya, bisa dari gambar ya, dari suara dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, ini salah satu ilustrasi saja. Jadi yang di bagian, bentar, ini ada pointer, highlight, aduh coret tadinya. Jadi yang di sini ini ada sungai, sungainya masya Allah bersih gitu ya. Di sini ada industri nih di belakangnya. Industri kan menghasilkan limbah ya. Nah itu ternyata sungainya tetap bagus, tidak tercemar, gitu ya. Kemudian juga di sini ada permukiman nih, sebelah sini. Parkirnya pun tertata. Dan ini yang sebagian orang bilang peradaban Islami katanya gitu ya. Walaupun tergantung nih, nanti kita ada beberapa case-case tertentu yang kita akan bahas. Nah ini contoh yang lain ya. Ya hilang dulu ya. Nah ini yang terjadi di mana? Di Jepang. Yang tadi juga foto di Jepang. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Jepang, mungkin bisa merasakan perbedaannya gitu ya, antara atau ke Singapura lah misalkan. Nah itu nanti kita akan bisa lihat. Ini di Jepang sampah itu dipilah banyak sekali. Kenapa? Karena sampah kalau dipilahnya hanya 2, maka nilai keuntungan dari sampah itu semakin kecil. Tapi makin banyak, ada yang sampai milah sampai 23. 20. Dan di Jepang itu kan diambil sampahnya itu per jenis. Hari Senin diambil sampah plastik saja, hari Selasa diambil
sampah, misalkan kertas dan seterusnya. Untuk sampah organik harus selesai di tempat di satu hari, entah itu jadi pupuk, dibuang ke lubang biopori dan sebagainya. Sehingga apakah itu termasuk menurut kita dinilai peradaban yang sangat baik? Nah ini cadas, bukan kayaknya ya. Jadi kalau kita banyak sekali ya di Indonesia ini, orang jadinya buat lewat pun harus tutup hidung kita gitu. Berarti itu adalah simbol bukan peradaban. Itu simbol orang jauh gitu ya dari prinsip-prinsip keislaman. Kalau kita bisa menilai. Dan kok kenapa tidak ada yang peduli? Menyerahkan misalkan urusannya udahlah ke pemerintah aja gitu ya. Ngapain kita repot-repot gitu ya. Nah disinilah yang ingin saya tekankan, bahwa yang namanya sektor publik itu Bapak Ibu itu banyak yang nggak mau peduli gitu. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai keuntungan pribadi gitu ya. Tapi memang udah itu Pak urusannya pemerintah saja gitu. Tapi alhasil kita sendiri yang dapat dampaknya. Untuk lewat pun kita nggak merasa nyaman sama sekali gitu ya. Nah ini ada yang tahu Bapak Ibu di mana? Kecil ya gambarnya ya. Ini adalah namanya Marina Barrage ya. Marina Barrage, nggak apa-apa saya kenalin tempat-tempat ya. Kita berusaha belajar dari banyak negara. Marina Barrage itu Bapak Ibu itu adalah salah satu museum air di Singapura. Kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Singapura yang luar biasa ya, beribadah di Singapura itu relatif sulit gitu ya. Tapi kok mereka mengamalkan ini ya gitu. Jadi air itu si Perdana Menteri dulu Lee Kuan Yew itu pernah pada satu posisi yang Singapura itu lebih buruk daripada Indonesia dari sisi pengelolaan air. Dan beliau buktikan selama 5 tahun dia bangun Marina Barrage ini. Kemudian menjaga agar air itu tetap berkualitas, air sungai itu butuh waktu sekitar 15 tahun. Jadi ternyata mengubah perilaku masyarakat itu tidak mudah, tidak sebentar. Jadi harus ada aktor-aktor yang sangat istiqomah untuk bisa mengajak. Nah, tapi beliau menyampaikan gini, ini Marina Barrage itu, ini kan air sebelah sini, saya tunjukkan ya. Jadi yang ini Bapak Ibu, ini adalah air sungai. Muaranya air sungai dikumpulkan di sini. Di bawah ini adalah air laut. Nah, di sini ada bendungan. Nah, bendungan ini digunakan untuk apa? Pertama, memastikan cadangan air bersih, air permukaan sungai itu 200% kebutuhan Singapura. Jadi di Singapura nggak boleh ngebor sumur sendiri seenaknya. Kenapa? Kalau ngebor sumur, semua orang ngebor sumur, maka cadangan air tanah akan semakin turun. Nanti ada namanya land subsidence, tanah itu turun. Kayak di Jakarta itu tanah itu hampir tiap tahun turun, sekitar berapa senti? 1-2 senti. Kenapa? Karena orang pada pakai pondasi-pondasi yang sangat mendalam ya. Gedung tinggi-tinggi berarti pondasi makin ke bawah. Nah itu air-air akan merasa berkurang ditarik dan tanah tertekan. Sehingga lama-kelamaan air makin susah. Di sana tidak boleh ada kebijakan bikin sumur sendiri. Semuanya harus pakai air permukaan atau air sungai. Jadi air sungai itu diolah di Marina Barrage ini, kemudian didistribusikan ulang ke masyarakat. Dan kebutuhannya yang di atas ini harus 200%. Artinya ketika 1 tahun itu tidak ada musim hujan, tidak ada hujan, dia cukup airnya. Nah, gimana kalau hujannya sering? Maka dia tumpahkan air itu baru ke air laut. Jadi di sini tuh tinggi Bapak Ibu, atas sama bawah ini ada jarak. Jadi kalau misalkan ada hujan, air tumpahin karena ini airnya udah cukup nih. Nah, hal seperti ini rada sulit ya di Indonesia. Itu memang luar biasa sumber daya alamnya. Di mana-mana banyak muara menuju laut, tapi udah dibiarkan ya air itu menuju ke laut. Air kalau menuju ke laut
mau sebanyak apapun akan asin. Akan jadi asin dan jadinya untuk mengolahnya butuh biaya yang sangat mahal. Itu. Yang lucu di Cirebon, misalkan saya tempat tinggal saya, itu dia dulu kan setiap hari air ya dari PDAM. Sekarang mungkin 2 sampai 3 hari sekali baru bisa mengalir. Bahkan mohon maaf jadinya ada kompetisi tidak sehat gitu. Jadi ada pakai pompa penyedot gitu ya. Bersaing. Sehingga orang yang tidak pakai pompa otomatis dia nggak dapat air. Itu menurut saya zalim dan itu bukan peradaban. Nah, ini yang kita harus pahami. Nah, ini kenyataannya. Ini di Sungai Citarum. Nauzubillah ya. Jadi sampahnya tuh luar biasa banyak. Tadi mengedukasi masyarakat Singapura itu butuh 15 tahun. Artinya dia yakinkan terus, ini air yang Anda minum sekarang, yang Anda pakai sekarang itu adalah air sungai. Jadi kalau sungai itu tidak tidak dijaga, buang sampah sembarangan atau mohon maaf BAB sembarangan. BAB sembarangan bukan berarti BAB terus kelihatan enggak, tapi Bapak Ibu klosetnya bagus-bagus ya di rumah misalkan, tapi ternyata endingnya ujungnya itu bukan ke septic tank atau IPAL, tapi kemana? Ke sungai, buangnya ke sungai. Nah itu juga sama, itu termasuk buang air besar sembarangan gitu. Nah mengedukasi ini cukup panjang gitu. Makanya kita harus istiqomah untuk bisa memberikan ya nasihat-nasihat agar kita menjaga lingkungan sekitar kita. Nah ini kalau saya lihat ternyata peradaban-peradaban zaman dulu, mau kerajaan ya, mau bentuk kesultanan, itu mereka akan mendekat ke sungai. Jadi sungai itu bagi mereka fungsinya sangat vital sekali. Jadi di sini dari mulai kerajaan Mesir kuno, Mesopotamia, Sriwijaya misalkan di Indonesia ya, ada India kuno, semua itu berkembang itu di sepanjang sungai. Tidak ada yang jauh dari sungai. Sehingga idealnya sungai itu kita jaga betul. Sungai itu bukan hanya sebagai sumber aliran air hujan saja, tapi juga di situ ada fungsi-fungsi yang lain. Ya untungnya kita ada perusahaan daerah air minum PDAM gitu ya, mensuplai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi zaman dulu kan tidak ada. Jadi peradaban-peradaban itu muncul di sekitaran sungai. Nah ini kemacetan ya. Gara-gara macet Indonesia rugi 56 triliun. Kalau kita lihat apa sih ayat relevan yang bisa kita gunakan? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan ya seperti ini kan mubazir ya. Ini kan mubazir. Jadi kita gara-gara macet kita tidak menata kendaraan ya. Setiap orang boleh memiliki kendaraan pribadi sehingga akhirnya jalan mau dibuat selebar apapun akan terus-menerus macet. Bandung itu Bapak Ibu direncanakan daya tampungnya penduduknya maksimum 800.000 zaman dulu itu. Sekarang penduduk di Kota Bandung yang berKTP Kota Bandung itu 2,5 juta. Mungkin sekarang udah mepet ke 3 juta hampir. Jadi 3 kali lipat dari daya tampung maksimum yang seharusnya. Jadi kalau tidak macet, kalau tidak energinya kurang dan sebagainya, itu sunatullah. Karena memang jauh melebihi kapasitas wilayahnya gitu. Apalagi yang tidak berKTP Bandung itu lebih banyak daripada yang berKTP Bandung. Tidak menjadi objek perencanaan, sehingga disitulah banyak masalah yang terjadi di Kota Bandung. Ya. Nah kalau kita lihat misalkan di negara luar, nanti dia akan cek emisi gas karbonnya. Jadi mobil itu setelah 5 tahun itu dicek, kalau masih bagus perpanjang lagi 5 tahun. Setelah itu kalau mobilnya masih nyala, masih berfungsi, tetap harus dihancurkan. Jadi tidak boleh ada lagi mobil-mobil tua karena emisi gas karbonnya sudah buruk. Seperti itu. Berarti sayang dong gitu ya.
Nah, disitulah orang-orang masyarakat itu diajak berpikir. Bapak mau beli mobil dengan harga segini, license saya sekian, bayarnya beli mobilnya sekian, usianya hanya 10 tahun maksimum, atau Bapak mau ke transportasi publik? Nah, itu yang dilakukan di beberapa negara maju seperti Eropa atau Singapura yang paling dekat ya kalau kita di Asia Tenggara. Jadi mereka itu mempermahal parkir, mempermahal license pemilikan mobil. Bahkan di Jepang itu kalau kita mau punya mobil harus ada keterangan kita punya garasi mobil. Jadi kalau kita nggak punya garasi mobil itu tidak boleh kita beli mobil. Itu. Jadi mereka mengatur sampai sedetail itu agar memastikan orang tidak parkir mobil sembarangan. Ada garasi tidak punya mobil, parkirnya di dekat lapang. Nah, gitu. Mengganggu orang lain, mengganggu hak-hak orang lain. Seperti itu. Dan ternyata mereka mengamalkan itu. Nah, ini adalah contoh, ini di mana nih tulisannya sih kelihatan ya. Ini di Korea Selatan. Jadi saya waktu itu pernah ke Korea Selatan sekitar 3 tahun yang lalu. Dan di Korea Selatan itu kita pakainya adalah subway, jadi kereta bawah tanah. Dan kereta bawah tanahnya itu 3 lapis, Bapak Ibu. Naik tangga, turun tangga, turun lagi. Jadi kalau lantai 1 bawah ke arah mana, kedua ke arah mana, ketiga ke arah mana. Investasinya sangat besar sekali. Tapi bagi mereka yang punya musim salju, maka itu sebuah keharusan. Kalau misalkan ternyata musim salju tiba, itu kalau pergerakan itu tidak jalan, maka mati ke ekonomi mereka itu. Jadi mereka tidak dimanjakan dengan musim. Akhirnya mereka bisa membangun itu. Ya, kalau bawah tanah relatif aman gitu ya. Ya paling itu aja kalau ada bencana ya. Tapi saya kira itu pasti sudah sangat diperhitungkan. Nah ini ya sama ya. Jadi di Jepang itu taman-taman itu ada keran, itu airnya bisa langsung diminum. Jadi tidak harus kita masak dulu, karena dipastikan airnya sudah dihitung, dicek secara berkala, pH-nya itu normal ya, pH 7 atau sekitar 7 ke 8 ke basah. Gitu. Kalau di Indonesia kualitas sungainya ya gitu, Bapak Ibu tahu sendiri gitu ya. Masih punya PR ya, karena di situ seolah mindsetnya sungai itu sebagai pembuangan, bukan sebagai resources ya. Nah, tapi ini ada fakta yang menarik. Jadi WHO itu organisasi PBB itu menyampaikan bahwa Jepang itu adalah salah satu negara dengan tingkat bunuh diri yang paling tinggi sedunia. Gimana nih logikanya ya? Tadi udah kita anggap beradab, kita anggap dia memiliki nilai lebih ya, atau mungkin bisa kita sampaikan dia mempraktekkan nilai-nilai keislaman ya, tentang antri, jaga bersihan itu semua adalah nilai-nilai keislaman. Tapi kenapa tingkat bunuh dirinya tertinggi? Ketika stres sedikit, maka pelampiasannya adalah ngerasa bersalah atau dia nggak sanggup, kemudian bunuh diri. Gitu. Dan mereka sekarang posisinya piramidanya terbalik, Bapak Ibu. Jadi sekarang lagi krisis tenaga kerja. Karena yang tua-tua nggak mau punya anak. Yang sudah berpasangan nggak mau punya anak. Kenapa? Logikanya gini kata mereka. Kalau saya punya anak saya nanti kalau pas saya udah tua, dia akan memasukkan saya ke panti jompo. Karena dianggap sekufu lah bahasanya gitu. Padahal pengennya dia tuh sama anaknya, sama cucunya. Tapi kenyataannya dipandijompokan karena dianggap merepotkan dia. Dia harus fokus kerja. Bahkan suami istri harus kerja. Nah, sehingga yang tua itu merasa direpotkan, dipandijompokan. Ya daripada kayak gitu nanti saya katanya, udah saya mending beli anjing yang kecil itu, anjing yang bagus-bagus. Itu lebih setia daripada manusia. Bahasanya gitulah. Nah, itu adalah yang terjadi di Jepang sekarang. Padahal mereka dikenal ketika dalam keadaan mabuk pun,
ketika nginjek kaki orang lain, maka dia bisa minta maaf. Orang Jepang itu seperti itu. Tapi di sisi lain ada hal-hal seperti ini. Nah, sehingga dari situ kita harus paham apa itu adab, apa itu akhlak. Jadi adab yang menjadi satu akar kata dari peradaban, ya, civilization, dari kata civil yang artinya masyarakat. Jadi kalau bicara tentang peradaban, maka dia hanya mengatur hablum minan nas sebenarnya. Bagaimana kita tidak mengganggu hak orang lain, menghormati sesama, itu adalah bicara peradaban. Ya. Dan efisien di situ ya. Orang merasa dari kejadian-kejadian yang ada, mereka merasa nyaman berada di lingkungan sekitar situ. Itu adalah peradaban. Dan peradaban itu beda dengan namanya akhlak. Akhlak satu kata dengan kholako. Ada kholik yang menciptakan, ada makhluk yang diciptakan, ya. Dan juga ada akhlak. Ada akhlak, ada khuluk, ya. Di surat Al-Qalam disampaikan, la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu akhlaknya yang paling agung. Jadi perbedaan antara keduanya adalah kalau akhlak itu dihasilkan dari proses kita ibadah kepada Allah. Dan syaratnya harus iman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, iman dulu. Kita bersih-bersih dan sebagainya, iman dulu. Itu. Kalau misalkan yang adab, itu diperoleh dari proses pendidikan. Karena dia belajar, maka dia praktekkan, maka terjadi. Sunnatullah seperti itu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, baik muslim ataupun non-muslim. Jadi kita tidak heran ketika misalkan negara-negara seperti Jepang yang mungkin minoritas Islamnya, tapi ternyata mempraktekkan nilai-nilai keislaman. Itu tidak heran. Karena mereka sungguh-sungguh belajar. Kalau kita masih belum ke sana. Jangan-jangan patut dipertanyakan juga keimanan kita. Jangan-jangan kita ngaji kita, sholat kita, itu banyaknya simbolis saja. Sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan pada yang sifatnya esensial. Kalau sifatnya esensial, maka kita sampai praktek-praktek yang seperti tadi. Katanya an-nadhafatu minal iman. Walaupun ini bukan disahihkan ya, tidak disahihkan hadis ini. Ini kayak seperti nasihat-nasihat bijak saja. An-nadhafatu minal iman. Atau malu itu sebagian dari iman. Tapi kalau kita tidak tahu malu, banyak juga ternyata gitu ya. Apalagi kasus yang kemarin seorang perempuan mempublikasikan diri bahwa dia telah bersetubuh dengan salah satu orang ya, yang diangkat kasusnya kemarin dengan gubernur Jawa Barat, ex gubernur Jawa Barat. Menurut saya itu sangat memalukan sekali gitu ya. Kok kayak nggak punya malu gitu ya, seperti itu. Jadi hal seperti itu yang harus kita cermati. Dan kalau mau melihat kajiannya, saya sangat sarankan karena waktu kita terbatas. Itu ada link YouTube nanti saya cantumkan di bawah. Itu dari Ustadz Adi Hidayat, membedakan tentang adab dan akhlak. Jadi keduanya dua hal yang berbeda. Kalau akhlak itu udah bicaranya hubungan kita dengan makhluk dan kholiknya, gitu ya. Nah itu. Berikutnya pertanyaannya adalah, ada apa dengan Islam? Gitu ya. Apakah Islam itu, karena kan Indonesia ini mayoritas Islam ya, Bapak Ibu, 80% lebih Indonesia itu adalah Muslim. Tapi kok selalu banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan menurut kita tidak Islami. Kira-kira ada apa dengan Islam? Atau apa lebih esensial lagi yang ini? Bukan Islamnya, tapi orang yang memeluk agama Islamnya. Islam itu sudah sempurna. Islam itu sudah hadir dengan panduan-panduan yang komplit. Tapi kita tidak memahami panduan itu. Kita mungkin membaca Al-Quran, tapi kita tidak memahami esensi apa yang kita baca. Jangan-jangan kita juga tidak memahami apa yang kita baca ketika waktu kita sholat. Nah itu yang ingin saya tekankan Bapak Ibu. Ya ini untuk diri saya juga, bahwa
kita nggak boleh berhenti untuk bisa memaknai apa yang kita lakukan selama beribadah. Ibadah apapun, apalagi haji, umroh, itu luar biasa banyak pembelajaran yang bisa kita ambil ya dari kejadian tersebut. Jadi semua ibadah-ibadah kita harus maknai sampai mendalam, bahwa outputnya adalah keperadaban. Kalau kita mempraktikkan ini, maka jadi sukses. Ibarat Islam itu adalah resepnya udah oke, udah sangat sempurna. Tapi kalau misalkan orangnya tidak bisa membaca resep, dicampur gula, dimintanya cuma 1 sendok, ditambahnya 3 sendok. Enak nggak rasanya? Tidak enak. Ya seperti itu, Islam itu sudah hadir dengan resep yang sempurna, tapi orang yang meraciknya, orang yang mengamalkannya itu ternyata tidak menggunakan resep yang sudah diberikan. Dan resepnya di mana Bapak Ibu? Di Al-Quran dan Sunnah. Ya, pertanyaannya kita sudah seberapa intens berinteraksi dengan Al-Quran? Sudah berapa intens kita membaca hadis-hadis? Kalau di masjid kompleks saya, kebetulan saya juga ketua DKM di masjid sana, saya sengaja rutinkan setiap pada subuh itu membaca kitab Riyadhus Shalihin. Yang tinggal baca, siapapun imamnya baca, karena di situ cuman hadis, terus ada makna dari hadis. Gitu. Kalau tafsir ada kajian yang lain, cuman ini hadis, dan ada jilid 1, jilid 2. Jilid 1 alhamdulillah karena istiqomah setiap pada subuh sudah selesai. Sekarang jilid 2 udah pertengahan buku, gitu. Dan itu banyak yang kita baru tahu gitu hadis-hadis. Jadi kalau misalkan ada satu kesempatan gitu ya, berlomba-lombalah Bapak Ibu mungkin beli terus taruh di sini misalkan gitu ya di masjid. Siapapun imamnya silakan baca. Baca itu cuman 3 menit lah, 3 sampai 5 menit setiap hari tapi pada subuh. Jadi kita makin paham tentang apa perintah-perintah yang Rasulullah sampaikan. Ini menurut Profesor Muhammad Abduh, beliau ada salah satu yang sering mengeluarkan fatwa di Mesir. Dia sampaikan al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu termahjub. Mahjub itu tertutup oleh siapa? Oleh umat Islam itu sendiri, oleh para penganut Islam itu sendiri. Kenapa kok bisa tertutup? Karena kita jauh, kita betul-betul tidak memahami apa sih sebenarnya instruksi yang Al-Quran sampaikan, apa instruksi dari sunnah-sunnah yang disampaikan. Makanya yuk kita belajar Bapak Ibu. Belajar itu menjadi entry point untuk bisa kita mengamalkan. Jangan sampai kita mengamalkan terus tapi kita nggak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Akhirnya sesat. Dolalum mubin. Waladhdallin. Itu adalah kita diminta untuk menjauhi dari kesesatan. Sesat itu ketika kita berpraktek tanpa ilmu. Itu adalah sesat. Kalau kita punya ilmunya tapi kita praktek yang menurut ilmu itu dilarang, maka itu jadi maksiat. Beda perkara gitu. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Itu repot sekali. Seperti itu. Baik, ini saya percepat Bapak Ibu. Jadi terkadang kita itu sebagai umat Islam atau mungkin orang Indonesia ya pada umumnya, pertama adalah merasa rendah. Jadi kalau kita ada orang bule masuk ke Indonesia, wah kayak yang kita tuh rendah gitu. Itu kerasa nggak ada artis atau apalah siapapun gitu ya. Oh kita posisinya ke agak bawah ya gitu ya. Dan bahkan bermental ya kasarnya rada pecundang gitu. Pecundang itu sebenarnya istilah untuk menggambarkan dia kalah sebelum bertanding. Jadi kita belum bertempur udah kalah duluan. Gitu. Makanya saya terkadang sering memotivasi ke para mahasiswa untuk segala hal kita harus unggul. Sementara ini kayak olimpiade, matematika, fisika, kimia, semua itu ya unggul dari, mohon maaf, dari agama yang lain gitu. Juara-juara 1. Dan mereka serius betul menggarap itu. Mencetak orang-orang SDM yang unggul. Nah, kita ini apakah mengarahkan kita ke sana? Harusnya kita banyak nih hero-hero, ini pakar sampah, oh ini pakar kemacetan, ini pakar dalam urusan drainase, ini pakar dalam bermasyarakat.
Sehingga disitulah kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, di situ kesempatannya. Nah ini, padahal kalau kita lihat di surat Al-Imran ayat 139, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa antum tahzanu wala tahinu. Wah, ini kayaknya ketukar nih. Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini mohon tukar-tukar. Jadi wala tahinu, kita tidak boleh merasa lemah. Wala tahzanu, kita nggak boleh ngerasa sedih. Wa antumul a'launa, bahwa kamu itu a'laun. A'laun itu tinggi, mulia ya. A'laun, kita itu mulia. Tapi ada syaratnya di akhir. In kuntum mu'minin. Hanya jika kita beriman kepada Allah. Pertanyaannya kan, apakah kita sangat beriman kepada Allah? Kalau kita beriman, maka kita sebenarnya menjadi manusia yang unggul. Tidak dianggap sepele atau tidak dianggap sebagai orang yang lemah gitu ya, di hadapan orang lain. Kita tuh unggul. Makanya sering saya motivasi seperti itu. Adik-adik semua itu adalah SDM unggul. Tapi percaya nggak? Yakin nggak? Terkadang, aduh, gemper misalkan gitu. Nah itu yang realitanya terjadi. Dan ini adalah introduction saja sebelum nanti masuk yang kedua. Nanti bagian 2 itu adalah terkait dengan pilar-pilar peradaban. Jadi kalau kita mau menuju peradaban, apa saja sebenarnya yang akan atau panduan-panduan dari Al-Quran untuk bisa melakukannya. Ini juga tukar nih. Jadi ini kayaknya beda laptop, beda ini format kayaknya. Jadi di sini ada makna bahwa kita itu sebagai ummatan wasaton dan khairu ummah ya, di Al-Baqarah 143. Nanti bisa dicek. Jadi di situ disampaikan wa kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ya, dan seterusnya al-ayah. Jadi kita itu Bapak Ibu sebagai kuntum khairu ummah, umat terbaik. Dan menariknya, kalau di dalam hadis-hadis, manusia itu digambarkan kalau tunggal itu selalu pada keburukan. Dzuluman jahula. Jadi manusia itu udah zolim ya, dan juga bodoh lagi gitu ya. Manusia itu pelupa dan juga apalagi banyak lah pokoknya. Manusia itu kalau tunggal itu ujung-ujungnya keburukan. Tapi kalau berkumpul, berjamaah, maka menjadi sesuatu yang positif. Kuntum khairu ummah. Kata umat itu kan berarti menggambarkan jamaah. Dan di situ disampaikan khairu ummah, umat terbaik. Bahwa kamu adalah umat terbaik. Atau ummatan wasaton. Litakunu syuhada wa 'alan nas. Di situ umat wasaton, umat pertengahan. Kalau dari dulu Indonesia sudah pertengahan, tidak non-blok kan ya. Dia non-blok, tidak ke blok barat, blok timur. Jadi kita itu kalau wasit itu kan dia tengah, nggak pro ke pemain satu ke pemain lawannya kan. Jadi modalnya apa bisa jadi wasit? Dia harus paham aturan. Dia bisa menegakkan aturan kalau dia jadi wasit. Dan syaratnya wasit harus apa? Harus certified. Dan kita untuk level dunia, siapa menjadi wasitnya sekarang? Kenapa Palestina masih terjajah sampai sekarang ini? Karena di situ ada hak veto beberapa negara-negara. Salah satu adalah Amerika. Amerika punya hak veto untuk bisa memutuskan di Dewan PBB. Gitu. Kok kenapa Amerika bisa superpower, adidaya? Ya karena mereka ekonominya kuat, militernya kuat. Indonesia gimana? Nah, kalau Indonesia sangat kuat Bapak Ibu, ya dengan bersuara orang pada takut. Nanti kalau bermain-main dengan Indonesia bisa diruntuhkan. Karena kita punya banyak amunisinya. Nah, tapi kan masalahnya nggak seperti itu. Kita masih jauh dari adidaya seperti itu. Jadi wasit itu bisa mengadili karena dia bisa memahami rules gitu ya.
Bapak melakukan A, maka Bapak konsekuensinya A atau konsekuensinya B. Kamu juga di kartu merah karena kamu melanggar ini. Nah, kita nggak ada di situ di level dunia itu wasitnya seperti itu terlalu pro atau terlalu kontra dengan Palestina seperti itu. Jadi pengadil itu harus paham aturan. Kapan saja di kartu merah, kuning dan sebagainya. Nah, ini ada menarik juga. Saya ambil satu gambar. Jadi ini yang di belakang itu pada superhero semua itu ya. Kemudian diimami oleh satu ulama gitu. Apakah ini definisi umat terbaik? Kira-kira umat terbaik nggak Bapak Ibu? Jadi hero itu adalah salah satu simbolis. Karena apa sih pahlawan itu? Hero itu tugasnya itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kriminalitas dituntaskan, ya, dibereskan. Nah, termasuk kemaksiatan, termasuk hal-hal yang sifatnya kebaikan dimasifkan. Maka idealnya di belakang itu adalah ahli-ahli itu, ahli persampahan. Tapi bukan ahli aja ya, tapi dia mempraktekkan. Dia memberikan keteladanan. Menjadi hero itu adalah dia mempraktekkan, memberikan keteladanan, menularkan kebaikan kepada orang lain. Jadi ada yang tadi tentang paham tentang persampahan, dia pakarnya ada di Islam. Yang kemacetan ada di misalkan. Tentang air ada gitu ya. Bahkan untuk efisiensi masjid ya, tentang lampu dan sebagainya ada. Dan itu semuanya jadi expert atau para hero di situ. Tinggal butuh dipimpin aja oleh satu orang yang dia mengerti, paham tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Gitu. Nah, konotasinya kalau sekarang, kalau misalkan kepala daerah gitu ya, pemilihan kepala daerah, maka yang digembor-gemborkan itu adalah udahlah nggak usah para ustadz itu mencalon-calonkan gitu ya, politik kan kotor gitu ya, lu berlumpur. Tapi karena berlumpur itulah kita harusnya menjadi alasan untuk kita bisa membersihkan diri. Jangan sampai kita merasa bersih terus, tapi lupa gitu ya, bahwa yang kita ingin songsong peradaban itu lahirnya dari situ, dari kebijakan. Karena dengan kita masuk di pemerintahan, maka di situ kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa menerbitkan peraturan daerah. Kita bisa membuat, makanya kan ada hadis itu ya, ketika kita ada kemungkaran, maka kita selesaikan. Yang paling utama adalah dengan tangan kita. Bukan dengan menonjok Bapak Ibu. Tangan itu adalah simbol kekuasaan. Tanda tangan. Kepala daerah tanda tangan buat peraturan mengenai persampahan. Tuh. Itu kalau kuat. Itu level iman tertinggi itu. Tapi kalau misalkan nggak bisa selevel, ya udah pakai lisan lah, kita tegur. Bapak jangan kayak gitu, jangan buang sampah sembarangan Pak. Nanti itu sampahnya ke bawah ke sungai, sungainya jadi kotor dan sebagainya. Atau bikin bau orang jadi nggak nyaman. Dan ada lagi tidak berdaya, misalkan yang buang sampahnya orang yang sangat powerful, kitanya orang lemah. Maka kita ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita nggak suka perbuatan itu dan kita tidak akan melakukan perbuatan itu. Tapi itu adalah selama-lamanya iman. Selama-lamanya iman. Itu paling minimalis lah bahasanya. Jadi motivasi kita harus tinggi ke sana. Jadi kalau ada pemilihan kepala daerah, cari yang agamanya paling bagus. Insya Allah kalau dia agamanya bagus, itu walaupun mungkin programnya ya, profesionalitasnya mungkin masih belum 100%, tapi dia bisa dipercaya. Gitu ya. Ini penjajahan tidak langsung, sedikit lagi nih. Jadi banyak negara-negara, ini kita Indonesia ini luas sekali. Alhamdulillah saya karena perencana, jadi hampir setiap pulau-pulau besar saya pernah datangi, gitu, dari mulai Sumatera sampai ke Papua. Dan di situ saya menemukan memang luar biasa sumber daya alam kita itu, masya Allah. Gitu. Tapi sayangnya kita tidak cukup biaya untuk bisa mengelolanya. Jadi kebanyakan masih diambil alih oleh orang asing. Ya. Dari Australia, dari Amerika dan sebagainya. Nah itu masih PR kita, ya, masih PR kita untuk bisa kita semakin berdaya, semakin mandiri.
Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau ditanya resepnya gimana agar menjadi masyarakat yang beradab, sebenarnya resepnya singkat seperti ini. Ilmu yang kita punya, kepintaran kita, mau di bidang sains, seni, teknologi, manajemen dan sebagainya, ditambah karakter moral. Itu. Moral itu adalah kejujuran, ya, kemudian integritas, bertanggung jawab. Itu adalah karakter moral. Yang lahirnya adalah dari mana? Dari keislaman. Kalau hanya menguasai sebelah kiri, maka kita menciptakan orang-orang yang pandai bersiasat. Koruptor-koruptor itu nggak ada yang bodoh, Bapak Ibu. Koruptor itu bisa mengambil uang rakyat, itu bisa ratusan triliun. Itu karena mereka bukan bodoh, tapi sangat pintar. Pintar di bidang sains, pintar di bidang teknologi. Tapi mohon maaf, karakter moralnya tidak ada. Jadi akhirnya yang pengennya beradab jadi biadab, kan? Gitu. Jadi masyarakat biadab kalau karakternya dihilangkan. Jadi hanya menonjolkan kepintaran tapi tidak menunjukkan rasa karakter moralnya, seperti itu. Jadi percuma kumpulan orang-orang pintar tapi mohon maaf kayak diskusi saling bersautan, tidak saling menghargai. Oh, ini saya interupsi pimpinan, interupsi. Wah, tidak saling menghargai itu. Menurut saya karakternya hilang. Jadi merasa paling benar itu adalah karakter siapa Bapak Ibu? Karakter syaitan. Syaitan itu orang yang menganggap dirinya paling unggul, paling benar. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah, kemudian suruh sujud ke Nabi Adam, nggak mau. Karenanya saya dari api, Adam dari tanah. Api lebih berharga daripada tanah. Nggak tahu saja bahwa kalau api mah kan gas, ketabung gas gitu ya. Oh, tanah sekarang harga properti naik terus. Nah, itu sisi lain saja ya. Tapi maknanya adalah mereka itu nggak mau merasa diturunkan wibawanya. Jadi merasa paling benar, merasa paling unggul. Diminta sujud kan semuanya dilakukan oleh iblis itu, oleh jin ya waktu itu ke Allah sujud paling taat. Tapi ketika suruh sujud ke manusia nggak mau gitu ya. Kesalahannya cuma itu aja, diminta sujud nggak mau. Akhirnya jadi diturunkan dan diturunkan ke bumi, kemudian dia dilaknat ya menjadi seorang iblis. Ini saya percepat aja. Ini definisi masyarakat beradab, sekumpulan manusia dengan leading figure manusia unggul dalam suatu lingkungan beradab yang berinteraksi secara beradab. Nah, ini idealnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi orang itu kita memilih, misalkan kita ekspertis di bidang sosial atau intelektual atau profesional, tapi tengahnya harus spiritual. Jadi apapun profesi yang kita kita ampuh, maka di situ agama itu menjadi harga mati, harus menjadi dai sebelum menjadi apapun. Jadi kita menjadi dai dulu, gitu ya. Kita paham dulu agama, baru bisa kita menjadi apapun. Mau jadi pilot yang beragama, bila perlu pilot yang hafiz Quran. Menjadi ibu rumah tangga, sama juga ibu rumah tangga yang hafiz Quran. Mendidik anaknya, madrasatul ula, gitu ya. Karena di sini ada yang menarik di tabel ini, unsur kualitas manusia unggul. Jadi kalau misalkan intelektual, itu empunya adalah guru. Karena dia ajarkan tuh pengetahuan. Kalau profesional, itu figurnya profesional. Dia naik jenjangnya adalah metode kerja, dipromosikan kerja, dia harus menghasilkan kecerdasan profesional. Syaratnya harus dilatih dan diuji cobakan. Nggak boleh hanya teoritis kalau profesional. Nah, sosial itu dipergaulkan dan direfleksikan. Dan di sini menjadi figurnya pemimpin nanti kalau sosial. Dan terakhir ini yang paling penting adalah spiritual, ternyata figurnya adalah ibu. Dan keteladanan itu tidak bisa disuruh, tapi ditularkan. Kita baik dulu sehingga anak kita nanti melihat, oh gini ya ternyata gitu. Jadi jangan heran ada di luar sana banyak
perempuan pendidikannya tinggi, S2 sampai S3, tapi menjadi ibu rumah tangga. Karena itu adalah investasi terbaik buat mencetak generasi unggul, anak-anaknya. Jadi kalau ibu-ibu nih kesempatan nih. Unsur-unsurnya apa? Merdeka, jujur, hanif, sabar, syukur, semua itu dipraktekkan dalam rumah. Bisa dipraktekkan dan bisa diberikan keteladanan. Dan toolsnya adalah ketulusan. Kalau ibu-ibu tidak mengajarkan dengan tulus, maka alhasil anak-anak bisa jadi tidak akan nurut. Tapi kalau kita tulus betul ya, memberikan kasih sayang kepada anak kita, maka disitulah mereka akan belajar banyak hal. Itu. Jadi beruntunglah bagi para suami yang memiliki ibu, istri yang soleha. Karena disitulah adalah modal awal untuk mencetak generasi yang unggul. Ini interaksi beradab. Kalau tadi manusia beradab ya SDM, kalau ini interaksinya gimana kita saling asah, saling ngasih, saling asuh. Kepada yang lebih senior kita harus menghormati, kepada junior kita menghargai. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa jauh gitu ya, melampaui. Misalkan saya hadir di sini bukan berarti saya lebih tinggi Bapak Ibu, sangat jauh. Makanya tadi saya berusaha kalau bisa saya salamin, saya salamin semua. Karena ya, saya mah tamu di sini, bukan seorang yang merasa wah paling pinter, enggak, masih jauh, jauh sekali. Nah ini adalah wujud peradaban, ada Piagam Madinah. Di situ memang seolah-olah Islam diturunkan, tapi sebenarnya bukan diturunkan, ya, karena di situ syariat Islam tidak bisa diterapkan semua, gitu. Karena ada suku-suku tertentu di Madinah yang memang dia bukan beragama Islam. Nah itu harus ada hak dan kewajiban yang jelas. Disitulah diikat dengan Piagam Madinah. Di Indonesia ada Undang-Undang Dasar, ada Pancasila. Udah jangan dianggap togut-togut terus. Kita potret aja nilai-nilai keislaman itu bisa lahir dari situ. Dan semuanya sepakat Pancasila itu lahirnya semuanya intisari Islam banyak kan. Jadi kita tinggal mempraktekkan itu dan kita jaga hak dan kewajiban itu. Itu adalah wujud dari Piagam Madinah untuk rahmatan lil alamin. Terakhir peradaban Islam Bapak Ibu, ada satu waktu di Turki itu ada satu masjid yang memang berganti-ganti terus. Dulu masjid, terus jadi katedral, terus jadi museum, sekarang jadi masjid lagi, gitu ya. Dan dulu ada sejarahnya. Kenapa waktu itu di Turki itu diberantas? Kenapa? Karena di situ peringatan dari Allah, ketika kita terlalu membaguskan masjid, tapi kita lupa radius 100 atau 200 meter dari masjid masih ada yang kelaparan, masih ada yang tidak bisa makan, atau sekolah pun tidak, maka di situ siap-siap menunggu kehancurannya. Era itu masjid itu kubahnya emas, mahal sekali itu. Berlomba-lomba para agnianya buat menyumbangkan untuk kemewahan masjid. Tapi dia lupa banyak yang masih kelaparan di situ. Makanya saya rada salut ke Masjid Jogokarian. Saya pernah berapa kali ke sana. Ustadz Jazir itu beliau sampaikan hampir persis seperti ini. Kalau di sekitar Jogokarian masih ada yang kelaparan gitu. Waktu itu kan masih proses pembangunan masjid. Mending masjidnya bongkar dulu aja. Dana pembangunannya buat mereka dulu aja. Sholat kita bisa di lapang bareng-bareng. Karena dia tidak memahami esensi masjid. Masjid itu harus menjadi pusat peradaban. Di situ ketika ada yang tidak bisa makan, masjid harus hadir untuk bisa ngasih makan. Kalau masjid di situ bahkan masjid ngasih beasiswa buat sekolah anak misalkan, yang tidak mampu tapi dia memiliki potensi, gitu. Atau misalnya dia jadi marbot gitu ya di sini dikasih beasiswa. Itu adalah wujud kehadiran masjid. Jangan sampai masjid itu hanya, mohon maaf, tempat kita beribadah spiritual, tapi tidak ada interaksi sosial di situ. Jangan Bapak Ibu. Jadi kita upayakan masjid kita itu punya fungsi-fungsi yang memang terasa bagi masyarakat sekitar, gitu. Nah semoga dengan saya menyampaikan materi ini bisa menjadi introspeksi ya buat
masjid sini juga, masjid yang saya pimpin juga, karena tidak mudah. Terkadang pengurusnya diajak kerjasama susah, misalkan, ya nggak apa-apa, jalani dulu. Yang penting kita tidak boleh berhenti bersuara. Kita tidak boleh berhenti untuk menggaungkan tentang peradaban yang bermula dari masjid, gitu ya. Dan membuktikan bahwa orang zaman dulu itu, masya Allah ya, orang Islam hafal hadis, hafal Al-Quran, tapi dia juga penemu robotika, lensa, semuanya banyak. Jadi yang ingin saya pesankan kepada diri kita semua, Bapak Ibu, bahwa kita boleh belajar apapun sampai pada titik paling utama, paling unggul, tapi dasarnya, basicnya adalah agama. Dikuatkan tauhidnya, sehingga ketika dia jauh dari kita, maka dia bisa survive tanpa kita monitoring. Biasanya ini banyak kejadian nih kalau di kampus itu, dia bisa dulu hafiz Quran dari pesantren. Dulu kan terkungkung di dalam pesantren. Ketika di Bandung bebas, malam pergi ke diskotik. Di situ banyak sekali, karena agama itu hanya sampai ke kerongkongan saja, tidak sampai ke hati kita. Jadi agama itu hanya sebagai simbol. Saya kalau dulu di pesantren ditegur, saya nanti dihukum. Kalau sekarang kan nggak dihukum. Saya bebas dong, saya mau pacaran, saya mau ke diskotik, saya mau makan narkoba, saya mau ngerokok dan sebagainya. Ini mohon maaf ya, masih ada yang merokok. Tapi rokok masih inilah ya kalau di masyarakat kita. Tapi bagi saya merokok itu suatu hal yang termasuk kesia-siaan aja. Gitu. Nah, kita hindari. Ya cek aja ke perempuan gitu ya. Perempuan ada nggak yang suka suaminya perokok gitu ya? Kalau kecuali sama-sama perokok, seperti itu. Baik, demikian jamaah rahimakumullah. Ini nanti mungkin ke session 2 ya, kalau sempat ada surat Al-Balad yang saya bacakan ketika sholat tadi, bahwa di situ ini juga sama teracak-acak Al-Qur'annya nih. Jadi di situ ada makna, ada 5 pilar, nanti sebagai introduction saja. Salah satunya adalah fakku raqabah ya. Fakku raqabah itu memerdekakan budak. Jadi kalau syarat seorang itu bisa kreatif, bisa menciptakan sesuatu, maka dia harus merdeka dulu. Kalau misalnya masih terkungkung oleh majikan, terkungkung oleh orang yang lebih berkuasa di atasnya, maka dia tidak beradab, gitu ya. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Memberi makan ketika musim paceklik, ketika setiap orang itu membutuhkan. Ketika kemarin Covid, masya Allah, kalau saya lihat ya, ada yang nyantolin makanan di pagar gitu ya, insya Allah. Padahal bisa jadi mungkin nyari makannya lagi susah. Gitu. Dari zaman dulu seperti itu. Ketika ada perang, makannya segini, kan bisa aja kita sumputin ya di ini buat 2 hari. Gitu. Nggak tahu ada yang lebih perlu hari itu juga, kasihkan. Itu adalah au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Yatiman dza maqraba. Anak-anak yatim yang dekat. Masjid harus hadir tuh. Harus mendata anak-anak yatim di sekitar sini ada berapa. Au miskinan dza mathroba. Orang-orang miskin yang memang membutuhkan. Itu harus didata juga. Jangan sampai kita tidak memotret data-data seperti itu. Dan dimonitor datanya. Apakah tetap miskin terus atau naik level gitu ya. Kemudian nanti watawasabil haq, watawasabil sabri, watawasabil marhamah. Ada sabar, watawasabil sabri. Saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar di sini bukan dalam konteks kita dikasih ujian, cobaan, bukan Bapak Ibu. Tapi kita punya visi panjang, 20 tahun yang akan datang. Maka kita harus melakukannya dengan sabar. Tidak gampang berbelok. Kalau kita kan 5 tahun sekali ganti politik, ganti kebijakan. Padahal agenda misalnya infrastruktur itu 20 tahun. Itu harusnya sabar. Gitu. Kita tata dulu bertahap. Gitu. Watawasobil marhamah, berkasih sayang. Tadi sili asa, sili asi, sili asu. Kita bukan hanya kepada manusia, tapi kepada hewan. Itu kita harus sama, saling marhamah. Nggak boleh Bapak Ibu tiba-tiba iseng ada pohon mangga, daunnya dipetik aja. Buat apa Bu? Dipetik iseng, why? Dosa Bapak Ibu. Enggak dosa itu, seperti itu. Tapi kalau kita petik
pohon pisang daunnya kita untuk jadi support buat makanan kita ya, bikin lemper dan sebagainya, maka itu diperbolehkan. Karena itu udah kontrak dulu kan. Ketika Allah menanyakan mau jadi khalifah, nggak ada yang sanggup kecuali manusia. Sehingga ketika manusia sanggup, maka semua itu tunduk ke manusia. Asalkan apa perjanjiannya? Asalkan dimanfaatkan dengan betul. Jangan sampai kemaslahatannya itu jauh daripada kemudorotannya. Seperti pertambangan itu digali dan sebagainya, itu kan merusak lingkungan. Tapi ternyata endingnya adalah untuk mesin, ya, untuk baterai. Itu nggak apa-apa, selama porsinya pas, gitu. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf ini tidak bisa lama-lama gitu ya. Dan kita sama-sama mungkin ditutup dengan berdoa. Kita sama-sama mulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma inna hadha ikbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atik faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Kita sempurnakan majlis kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datang dari saya pribadi, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.